Jakarta dan sekitarnya selalu diuji oleh bencana banjir. Hampir setiap tahun, kita melihat ibu kota terendam air, menghambat aktivitas warga, dan merugikan perekonomian. Namun, sebuah langkah besar telah diambil pada tanggal 23 Desember 2022, Presiden ke-7, Joko Widodo, meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor. Proyek yang diharapkan mampu mengendalikan banjir di Jakarta dengan mereduksi debit air dari 464 juta meter kubik menjadi 318 juta meter kubik. Tapi, bagaimana sebenarnya bendungan ini bekerja dan seberapa besar dampaknya bagi wilayah metropolitan kita? Mari kita telusuri lebih jauh. Jabodetabek adalah pusat ekonomi dan rumah bagi lebih dari 30 juta jiwa. Namun, setiap musim hujan tiba, kota ini kerap lumpuh akibat banjir. Misalnya, banjir besar di awal tahun 2020 menenggelamkan berbagai kawasan vital, menyebabkan ribuan warga mengungsi dan menelan kerugian triliunan rupiah. Jokowi menyatakan bahwa dengan keberadaan Bendungan Ciawi dan Sukamahi, debit air yang masuk ke Jakarta akan direduksi secara signifikan, mengurangi risiko banjir yang telah menjadi momok bagi warga ibu kota. Bendungan Ciawi sendiri terletak di beberapa desa di wilayah Megamendung dan Cisarua, Bogor. Proyek ini merupakan bagian dari strategi besar untuk mengendalikan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Pembangunan bendungan ini dimulai sejak Desember 2016 dengan kontrak yang ditandatangani pada 23 November 2016 oleh PT Brantas Abipraya dan PT Sakna. Dengan biaya sekitar 1,3 triliun rupiah, bendungan ini dirancang untuk menampung hingga 6 juta meter kubik air dan mencakup area genangan seluas 39,40 hektar. Yang menarik, Bendungan Ciawi adalah bendungan kering pertama di Indonesia. Artinya, dalam kondisi normal, saat hujan tidak ekstrim, bendungan ini tidak berisi air layaknya bendungan biasa. Fungsinya lebih sebagai pengatur aliran, bukan sebagai waduk penyimpanan. Saat terjadi hujan deras, bendungan ini akan menahan aliran air secara terkendali sebelum dilepaskan kembali secara bertahap ke Sungai Ciliwung. Dengan mekanisme ini, aliran air yang menuju Jakarta dapat direduksi hingga 111,75 meter kubik per detik, mengurangi potensi banjir di hilir. Bendungan Ciawi tidak bekerja sendiri. Bersama dengan Bendungan Sukamahi, kedua proyek ini menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir di Jabodetabek. Pemerintah juga mengandalkan proyek lain seperti sodetan Sungai Ciliwung dan Kanal Banjir Timur untuk mempercepat aliran air ke laut. Evaluasi awal menunjukkan bahwa kombinasi sistem ini memiliki potensi besar dalam menurunkan debit air yang mengarah ke Jakarta. Namun, tentu saja efektivitasnya masih perlu diuji seiring waktu dan dengan berbagai kondisi cuaca yang dinamis. Pembangunan bendungan ini bukan tanpa tantangan. Salah satu kendala utama adalah pembebasan lahan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Beberapa warga terdampak proyek harus direlokasi, dan negosiasi lahan sempat menghambat progres pembangunan. Selain itu, faktor perawatan dan pengelolaan jangka panjang juga harus menjadi perhatian utama. Tanpa pemeliharaan yang optimal, efektivitas bendungan ini dalam mengurangi banjir bisa berkurang seiring waktu. Bendungan Ciawi merupakan inovasi yang ambisius dan salah satu langkah nyata untuk melindungi Jabodetabek dari bencana banjir. Dengan sistem pengendalian air yang lebih terencana, proyek ini diharapkan bisa memberikan solusi jangka panjang bagi permasalahan banjir yang selama ini terus berulang. Namun, perlu diingat bahwa pembangunan infrastruktur seperti ini hanyalah satu bagian dari solusi yang lebih luas. Perbaikan sistem drainase di perkotaan, pengelolaan daerah resapan air, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan juga memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan banjir. Bagaimana menurut kalian?
Apakah pembangunan bendungan ini akan efektif dalam mengatasi banjir di Jakarta? Ataukah masih ada solusi lain yang perlu diterapkan oleh pemerintah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar infrastruktur Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.